Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat semuanya. Yang terhormat Dr. Reli Handayani SSM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik kelas reguler A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Malika Hijriati Dewi, NIM A1B1200009. Nah, saya merupakan anggota dari kelompok 8. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nurul Andi Aulia, yang nantinya kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait materi perkuliahan, yaitu tentang apa ya? Ya, tentang strategi kesopanan. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa itu strategi kesopanan? Udah penasaran? Ingin mau tahu? Oke, kita lanjut ya, tapi nanti. Nah, jadi strategi kesopanan yang akan kami bahas yaitu berdasarkan buku, sumber, ataupun pendapat dari Brown Levinson. Sepertinya teman-teman udah pada nungguin ya. Yuk langsung aja kita akan membahas tentang strategi kesopanan menurut pendapat ahli yaitu Brown Levinson. Check it out. Hai. Langsung aja untuk yang pertama kita akan membahas hal yang paling mendasar dari strategi kesopanan. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu pengertian dari strategi kesopanan? Udah ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu kita langsung bahas ya. Pengertian ataupun definisi dari strategi kesopanan menurut Brown dan Levinson pada tahun 1987, mereka menyatakan bahwa strategi kesopanan merupakan sebuah tindakan untuk mencegah dan menangani tindak tutur yang mengancam citra diri atau face orang lain maupun diri sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah face threatening acts. Dan ternyata strategi kesopanan merupakan strategi yang paling sering digunakan untuk menghindari atau mengurangi efek pengrusakan citra diri ataupun bisa dibilang kesan pertama ya ketika bertemu orang lain yang muncul dari face threatening acts yang dilakukan oleh penutur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi kesopanan. Ternyata strategi kesopanan ini memiliki 5 jenis utama. Udah pada tahu? Kalau belum, kita bahas ya. Nah, Brown dan Levinson pada tahun 1987 pada bukunya di halaman 60 mengemukakan bahwa terdapat 5 jenis strategi kesopanan dalam bukunya. Yang pertama, ada namanya strategi langsung tanpa basa-basi. Bisa dibilang juga to the point ya. Dan dalam bahasa Inggris, ball on record. Begitu. Nah, pada strategi ball on record, penutur tidak melakukan apapun untuk meminimalisasi ancaman terhadap citra diri penutur. Penutur melakukan tindak tutur secara langsung dan jelas. Contoh pada kalimat ambilkan saya buku. Selanjutnya, kita masih membahas tentang berbagai jenis-jenis dari strategi kesopanan nih. Yang kedua, ada strategi kesopanan positif atau positive politeness. Nah, dalam strategi kesopanan positif, penutur memberikan citra diri positif kepada petutur. Dikutip juga dari pendapat Brown dan Levinson pada tahun 1987 halaman 101 dan sampai dengan 103 ya tentunya. Mereka berpendapat bahwa positive politeness terjadi dalam suatu kelompok atau lingkungan yang partisipannya memiliki tujuan, keinginan, atau latar belakang pengetahuan yang sama. Kita bisa lihat dari contoh ya. Pada percakapan yang dilakukan oleh 2 orang, si A mengatakan, "Apa yang kamu kagumi?" Si A ini bisa kita persepsikan bahwasannya ia bertanya kepada si B. Kemudian si B menjawab, "Oh, aku mengagumi makna kehidupan." Nah,
Ternyata tujuan dari positive volunteerism ini lebih mengedepankan rasa empati, kemudian juga ditujukan untuk menjalin keakraban yang lebih baik tentunya. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari pemateri pertama, yaitu Malika Hijriati Dewi ataupun saya sendiri. Selanjutnya, teman-teman akan membahas lebih rinci, lebih lengkap, dan lebih komplit nantinya dengan pemateri selanjutnya, yaitu rekan saya Nurul Andi Aulia. Silakan Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Malika. Saya akan melanjutkan materinya. Jenis strategi kesopanan yang keempat adalah off record, yaitu strategi tidak langsung. Komunikasi ini akan terjadi karena tindak tutur tersebut akan terkesan ambigu dan petutur pun sulit untuk memahaminya. Contoh, kuah mie ini asin ya? Atau lantainya tumben kotor. Nah, kemudian jenis yang kelima yaitu do not do, tidak melakukan apapun. Dalam strategi ini, penutur tidak melakukan apapun yang dapat mengganggu harga diri. Misalnya, kita sedang diajak dosen liburan, tiba-tiba di jalan kita ingin buang hadas, tetapi kita diam saja, tidak berani berbicara karena sangat sungkan untuk meminta berhenti di toilet umum. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari strategi kesopanan yaitu strategi kesopanan dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap citra diri petutur dan menghormatinya. Untuk mengurangi ancaman, strategi kesopanan dilakukan melalui tindak tutur tak langsung. 3 dari 5 jenis strategi kesopanan yang dapat digunakan dalam tindak tutur tak langsung yaitu strategi kesopanan positif, strategi kesopanan negatif, dan strategi kesopanan off record. Nah, 2 jenis strategi tidak dapat digunakan dalam tindak tutur tak langsung, yaitu strategi kesopanan bow on record dan do not do. Ini dikarenakan strategi tersebut menggunakan tindak tutur langsung. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 8. Semoga apa yang Malika dan Nurul sampaikan, rekan-rekan sekalian dapat mengerti serta memahami lebih detail apa itu strategi kesopanan dan contoh-contohnya, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Malika dan Nurul pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.